Itu di game yang pertama, player of the game. Oh, ya terlihat ya dengan Eman agresivitas di early dan ya dia mau bener-bener jadi damager. Full dengan damage. Master Assassin, dengan Rapture-nya juga. Plus item pertamanya langsung si Halberd Om. Betul, tambah 8% ya. Itu dia, Itu memang menambah dan dia pakai Master Assassin juga. itu dia. Jadi untuk landing phase-nya benar-benar bisa nge-pressure tadi dan membuat Marky harus mendapatkan 3 death loh di early game. Dengan adanya si Halberd, Melvick juga, jual sepatu oke lah, ada Haslow ya kan, ada Wind of Nature, benar-benar stabil sustain di belakang. Cuman satu saya pertanyaan kita, kenapa nih ya, dari dianya sendiri bisa kegeser sampai di depan nih? Tricky Brody. Iya, lumayan tricky lah Brody, mungkin pengen corrosive strike. Gitu. Tapi Terus kan kena malah, missile expert gitu. malah mendekat ya kan. Mau kabur malah ngedeketin dari maut gitu. Iya. Apalagi kalau kita melihat sedikit history ya, history buat Eman ini yang terakhir kan dia di Hope Cup 0 death loh pakai pakai Brody loh. Tapi ini banyak banget di sini. Berarti ada celah sebenarnya yang bisa didapatkan oleh Geek Farm tadi. Yap. Yap, dan kita langsung melihat untuk highlight kita ya. Dimana ada solo kill, ini yang manis banget menurutku dari solo killnya karena pertukaran dari XP, tukar XP di area top lane-nya masih berimbang. Tapi solo kill di area bawah itu yang membuat adanya efek snowball yang akhirnya didapatkan oleh Eman juga. Dan team fight di early game dengan komposisi draft yang dipakai oleh Bigetron. Ini mereka sangat kuat sekali. Eternal Guard ada. Terus juga mereka masih bisa ganggu dengan adanya Last Insanity. Namun, Geek Farm jelas mereka bukan datang tanpa persiapan juga ya. Karena mereka berhasil untuk membalikan keadaan. Luke yang dimana berhasil untuk memisahkan team fight. Gak hanya sekali ya, tapi berulang kali juga berhasil dilakukan oleh Luke tadi. Itu yang ngebuat akhirnya fightnya kadang bisa dimenangkan sama Geek Farm nih, di zoning lagi Di kan. zoning lagi sama Luke ya. Ini banyak momen seperti ini dari Luke juga. Meskipun memang dia tumbang ya, tapi mereka berhasil untuk mereset beberapa momentum. Dan ini momen yang pas banget juga untuk Luke karena darah dari Lordnya udah lumayan sekarat. Dan target dari dia hanyalah melakukan zoning dan Supercan terpancing untuk melakukan special migration ke arah dia. Dan Winter Transition dari Aboy juga memang ya kalau nggak dipencet dia udah kepuk duluan kan, HP-nya udah low banget juga dan akhirnya meledak. Dan momen terakhir akhirnya bisa membuat Bigetron Alpha mendapatkan 1 poin di game yang pertama dengan 17 menit. Katanya sekarang Reservoir Paris sudah bisa bahasa Tagalog katanya. Oh iya? Udah bisa juga? Katanya. Bisa ya? Tagalog di versi Depok lah. Emannya belum bisa bahasa Indonesia, malah Resboy-nya. Bener, itu. Kok kebalik ya, Boy? Luar biasa. Oke. Jadi itu pertukaran bahasa yang ini loh. Harusnya salah sih harusnya sih. Kebalik ya. Tapi ya ini dia untuk post game kita ya. Dari post gamenya dari Emannya tadi sih memang mainnya agresif banget. Misalnya dari Guinevere bermain sebagai jungler. Ini full defense item ya. Yang dipakai oleh dia. Jadi memang kalau Supercan menginjak ke late game ini hanya akan mengandalkan special migration. Ke buying time. Coba memberikan efek sisi ke lawannya. Sedangkan tadi Marky. Ini 4 dead ini. Cuman di bawah menit 10 loh. Iya. Sisanya dia survive ini. Dia tahan cukup lama tadi. Berserker ada Hasclaw ada juga tadi untuk 2 item pertama dia. Cuman memang belum penuh semuanya ya. Mungkin pengen beli ke Wind of Nature yang belum kesampaian tadi. Yep. Karena mungkin dari early-nya juga cukup sendirian aja gitu ya. Dari tadi nggak ada bala bantuan juga yang terjadi karena PR dari Baloisknya juga cukup banyak. Melihat ada agresivitas dari key-nya itu sendiri yang udah mulai zoning-zoning ke jungle-nya dari Ray. Bener, dan sebenarnya satu lagi sih, kalau dari Geek Farm ya, kita melihat dari item build seperti ini, mereka ini agak kurang dari pemberian damage fisikalnya. Dia hanya sangat-sangat mengandalkan Marky. Berbeda dengan sisi Bigetron Alpha ya, karena Bigetron Alpha di sini mereka punya Eman, mereka juga jelas punya Soriso dengan War X plus Brute Force, kita tahu kan, menjadi salah satu kombinasi item di meta yang sekarang. True Damage punya, Spell Steal juga punya, dan bahkan mungkin untuk si Grok sendiri, Grok memang ini adalah Grok Roamer dengan full defense item, tapi Wild Charge ini kan lama banget untuk efek sisinya. Dan hanya dengan bermodalkan 1 Purify. Ini membuat pemain-pemain lain dari Geek Farm ini bisa dikunci. Dan kita punya Rich Guy by UBS Gold adalah Eman ya. Dikarenakan dia berhasil untuk memenangkan untuk landing phase dia tadi. Dan sebagaimana juga sempat kita lihat dari talent prediction-nya, ini Gold Lane bisa menjadi salah satu titik tumpu atau mungkin satu sisi yang harus kita highlight. Benar. Karena Eman sudah berhasil membuktikan dirinya bahwa oke, gue bisa main sebagai Gold Laner, lane kuat pula. Harus bisa di backup. Dan tadi Marky tidak ada backupan yang datang ke Marky. Gak ada ya, tadi cukup terlambat ya karena balik lagi PR-nya banyak balonya. Yes, terlihat ya dengan konsistensinya juga yang lagi-lagi mencuri spotlight nih dari Eman. Yap, dan ini dia dengan Kari yang tadi di ban ya di awal. Yep. Yang sempat kita pikir
carry lepas, kemungkinan diambil oleh Gigfam. Iya. Karena game 1 pick or ban. Yep. Ambil Cici dan akhirnya jatuh ke tangan Eman dengan emblem set merah yang kita bahas tadi. Fighter emblem, Festival of Blood, Firmness juga ada di sana. Dan ini tebel banget ya. Dia sangat sustain, Brave Smite juga dipakai. Tapi dengan emblem seperti ini plus, item dia adalah item-item attack speed ya. Iya. Jadi dia sangat menunjang untuk bisa dapetin spell steal semuanya. Paket komplit jadinya. Sangat komplit dan nggak jual sepatu loh. Iya. Masih ada sepatu. Masih ada sepatu ya rupanya. Warrior Boots yang masih disimpan sampai yang terakhir. Dan ya 3-1-3 untuk KDA yang dimiliki oleh Eman. Tapi bukan KDA. Kalau kita melihat bagaimana performa dari Eman yang berani untuk... Aduh. Iya. Udah mulai ya. Bergaul terus sama Reza Boy Bonaro. Salah lu bergaul sama RS Boy. Man. Oke, let's go. Ini dia untuk highlight kita. Di mana di early. Untuk tim fight di area, sekali lagi di Turtle Pit yang di sini memang cukup meresahkan karena ada Eternal Guard yang berhasil selalu bisa dilepaskan juga. Dan ini sangat sulit bagi Gigfam karena dikarenakan yang semenjak awal. Digi yang, ini mau nemenin siapa sebenarnya akhirnya Diginya? Nemenin Ixia tadi kalau kita lihat dilepasin juga Ixianya, dibiarkan sendirian, Diginya jalan. Dan Digi kalau sedang jalan sendirian bisa jadi target Fanny. Tiba-tiba aja, ini super can dengan Fanny-nya. Bisa masuk kapanpun yang dia inginkan karena gak ada faktor yang lain lagi, yaitu stopper yang tidak dimiliki oleh Gigfam. Dan bahkan sekelas Cici dengan Vengeance-nya juga bisa tumbang di tangan Fanny Super Ken. Dan ini usaha ya, Eman ini masih, ini waktu pertama kali Eman ke Punish ya kan? Betul. Dia masih usaha banget, ayo pukulin base yuk, bisa yuk. Ternyata nggak bisa. Cuman itu terang-terangan banget sih. Iya. Yap. Dan ini sekali lagi di mana momen full Barats yang sempat dilepaskan tadi ya, sempat dapetin Super Ken. Udah bagus banget. Tapi ternyata untuk area mid yang berhasil di-clear itu tadi. Tuh di tengah tuh Emannya enak banget. Di saat tadi ada team fight, dia fokus untuk bisa sikat abis wave minion dengan speedy like will-nya. Iya karena nggak ada full barat juga kan tadi buat Betul. clear cepet. So, langsung dipakai semua tuh tadi tuh. Phantom Step-nya dipakai Semua. 2 kali. WON langsung. WON Semuanya. semuanya. And Well, faster, and Iya, faster. padahal walaupun yang terdekat sama dia yang magical damage tadi Aboy kalau nggak salah ya. Iya. Gak apa-apa, WON aja. Atau di belakang tahu-tahu ada damage masuk fisikal. Udah, WON aja dulu. Oh iya, dari ini dia untuk post game kita ya. Melihat bagaimana dengan item-item yang dibuild oleh Cici tadi, oleh look-nya dengan defense item, War Axe punya Brute Force, punya Ray. Masih dengan defense item, look, dari Baloski kali ini dengan damage item memang dia punya Enchanted Talisman, dia punya Divine Glaive. Tapi ini jelas gak bakal cukup untuk Digi ya. Yep. Dan dimana dengan hero yang tipis, full HP-nya juga tipis, ya setebal-tebalnya dia tetap sakit, tetap gak bisa menahan damage yang besar yang bisa diberikan oleh Bigetron Alpha, apalagi dengan item-item damage. Iya ini paniknya sih juga PR banget dari tadi ya. Dia susah ditumbangin lagi pakai anti kiras di item terakhir. Ya dan sekali lagi Vexana dari Moreno ya. Aha. Vexana yang kemarin ya, atau mungkin yang banyak beredar di rank di awal ya. Build tank kan biasanya. Build-nya tank ya kan. Sekarang no, ini build-nya adalah damage item full. Ini Yap, dia. dan Rizky, Bayo Best Gold bakal jatuh ke tangan Eman. Eman. Lagi ini BTR lagi semuanya. Semuanya Iya. benar loh. Semuanya. Biasanya kan nyelip sandbag satu tuh. Gak ada loh ini. Gak ada. ada. 2 game di mereka semuanya. Bener, walaupun ya balik lagi di game yang pertama nggak yang terlalu one sided, tapi kayaknya kalau untuk kali ini bisa terbilang ya Bigetron Alpha Dominasi unggulnya dari awal. Dominasi Ya. ya. Betul. Dan satu yang pasti yang kita bisa bilang ini adalah kartu untuk Bigetron. Draft mereka. Flex pick tadi di awal. Barats yang dimunculin ternyata adalah tipuan. Yang keluar adalah Fanny. Dan itu dia Fanny-nya yang menjadi eksekutor yang manis tadi untuk Bigetron Alpha. Karena banyak banget ya. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh Fanny juga tanpa adanya stopper. Yap, tapi dari seluruh match tadi yang udah kita lihat nih ya. Ini ada beberapa momen yang sangat-sangat luar biasa. Ini dia. Ya, ini dia untuk Jangan reset. Mau ya? Gas. Gua dapat 3. Ini dapat berarti. Orang dulu. Ini enggak bisa ya? Wait, enggak ada yang bisa. Nice. Mati dia. Nice. Bruno mati. Nice, bro. Nice, boy. Nanti tuh Fanny nggak bisa kabur. Fanny. Nggak bisa kabur. Nice. Mati. Bisa Edman. Knock Edman. Double, bro. Bantu Edman guys. Stun. Edman. Double. Nice, man.